bukan sengsara lagi. Itu doanya istri sah. Kalau udah ngangkat tangannya dia bangun seperempat di 3/4 malam, guys. Buset. Kenapa Pak Polisi saya bilang nggak nikah? Karena orang kalau menikah Pak, udah pasti anak-anak tahu. Sudah pasti ada prosesnya Pak menuju ke pernikahan. Perkenalan keluarga itu jelas. Anak-anak pertama nomor 1 dikenalkan sama calon. Misalnya kita nih saya kayak perempuan janda gitu ya, bawa laki-laki janda yang beranak, pasti anaknya dikasih tahu dulu ini mama lagi deket sama om ini. Itu pasti itu Pak. Tolong Pak ya, Pak Polisi dikejar sampai ke sana. Jangan cuma menerima laporan CCTV ya. Kita netizen kalau sampai istri sah diancam-ancam nih istri sah, kita netizen bakal viral ini nggak berhenti-berhenti Pak. Kuping Bapak bakal panas sepanas-panasnya. Saya tahu, kebetulan Mamski itu kenal sama pengacaranya Inaro yang ngebelain soal CCTV, terus mau manggil si istri sah. Kebetulan memang teman kita. Tapi dalam hal ini kita berseberangan ya. Sangat berseberangan. Bagaimana mungkin bukti yang memang bisa memperkuat laporan kita, terus kita dianggap bersalah karena memegang bukti itu? Bagaimana mungkin? Di dalam bukti itu ada pelanggaran-pelanggarannya kok. Pelanggarannya apa? Yang melakukan perbuatan yang tidak benar. Maupun itu CCTV-nya, tapi kan itu rumahnya dari mantan suami. Notabene ada anak-anaknya di dalam rumah itu. Kalau mantan suami mau lapor lebih parah lagi, kerjasama aja tuh istri sah sama mantan suami ya. Istri sah sama mantan suami mesti kompak itu. Kenapa? Melindungi anak-anak. Ini perlindungan untuk anak-anak. 2 orang begajulan yang gak bisa nahan hawa nafsu dalam kemasannya yang sok-sok agamais. Mereka yang harus dapat pelajaran. Bukan istri sah, bukan mantan suami. Kita yang harus menyelamatkan istri sah dan mantan suami. Mereka yang harus mendapatkan hukumannya. Dan Allah pasti akan membantu. Karena apa? Allah benci kebohongan. Allah benci orang-orang yang berlebih-lebihan. Nafsu gak bisa dikendalikan. Bukannya puasa. Gak jelas. Pengacaranya bilang mau melaporkan M, istri sah. Itu saya bakalan kawal terus sampai istri sahnya kenapa-napa, cuman karena mendapatkan bukti nyata, bukti perselingkuhan, diduga ada bukti perselingkuhannya, sampai buktinya itu jelas banget lagi melakukan. Karena itu bukti yang diminta. Tidak bisa kita melaporkan pasangan kita, suami atau istri kita dengan dugaan melakukan perzinahan itu tanpa bukti, guys. Tanpa bukti. Ini udah jelas-jelas ada buktinya, masih aja diributin. Masih aja diributkan. Ya. Berdebah banyak banget yang ngebelain pula perbuatan itu. Nanti ke kamu sendiri, suamimu pun begitu nanti. Buat yang masih membela Ratu Aung-Aung ya. Nanti suami lu begitu atau anak lu dibegitukan sama suaminya. Baru kau tahu rasa kau. Kalau sekarang kau nggak bisa merasakan sakitnya jadi mawa, nanti kena ke anakmu. Kena ke orang-orang yang kau peduli. Karena kan mungkin sekarang kau nggak kenal si M itu siapa. Istri saya itu siapa. Bodoh amat. Ya kan? Karena orang itu nggak gampang memang. Menumbuhkan empati itu tidak gampang, tidak mudah. Perlu orang yang memang pernah susah, pernah sakit, pernah jatuh sejatuh-jatuhnya untuk tumbuh empatinya. Paham nggak maksud saya? Kalau orang yang masih selalu hidup nyaman, di zona aman terus, nggak keluar empatinya, guys. Makanya ngeliat kasus ini nggak peduli kan. Untungnya apa? Gue peduli. Alhamdulillah Allah udah buka nih hati gue. Makanya gue masih bisa bahas kalian tuh yang aneh-aneh. Halo? Oh iya, bayin naik ya. Ya. Masih gue bisa bahas kalian yang aneh-aneh. Masih bisa gue rasakan biarpun gue nggak terlalu dekat sama si Mawa, tapi gue bisa rasakan sakitnya kayak apa. Gue udah pernah soalnya kena.
Gue lihat nyokap gue menderitanya kayak apa, karena nyokap gue berpisah sama bokap gue juga karena orang ketiga. Jadi empatinya keluar gitu loh guys. Tapi buat si pelaku yang sama-sama pelaku yang sukanya ngerebut laki orang, menari di atas tangisan istri sah, ya, yang otaknya duit, otaknya pengen bisnisnya bisa ada yang nopang, hidupnya nopang. Nah, nggak mau empati dia, orang itu sama kok kayak gua kan juga begitu gitu loh. Malah ngedukung. Kenapa emangnya? Ya karena lu masih ketutup. Mata lu, hati lu semua udah ditutup sama si jin dasim itu. Makanya lu kayak orang yang gak peduli. Bahagia dunia, sengsara akhirat. Iya. Bukan sengsara lagi guys. Bukan sengsara lagi. Itu doanya istri sah. Kalau udah ngangkat tangannya dia bangun di 3/4 malam guys. Buset. Sakti, lu tahu nggak? Sakti, jangan salah lu. Sekarang lu enak-enak ya, kirain bisa ngambil laki orang tuh enak. Walah, udah banyak kejadian sayang. Begitu pacaran kayaknya kaya banget nih. Ternyata begitu udah istrinya tahu minta cerai, jabatannya tiba-tiba ketahuan kejerat KPK. Ada. Tiba-tiba sakit keras. Ada. Emang mau lu miara? Kagak, orang lu pengen lu duitnya doang. Ya kan? Mana mau miara bandot tua. Udah kerjaannya udah nggak ada, jabatannya udah nggak ada, sakit-sakitan pula, pasti lu tendang. Iyalah, mantannya jatuh kan, itu banyak sayang. Bukan cuma Waalaikumsalam, bukan cuma di sinetron doang, itu banyak yang kayak begitu. Oke, jadi ini pengacara. Gue kenal nih sama pengacaranya juga nih. Tunggu ya. Tentang CCTV guys. Apa? Oh ya Allah. Tap layar yang banyak sayang, sampai 50.000 yuk. Tap layar. Mau pengacara Inara, coba ya CCTV ini kita lihat ya. Ada apa sih Itu kan kosong. Mbak Inara lagi keluar. Kemudian ada paling supir Inara, dia bekerja sudah kira-kira 4 tahun. Supir Inara secara prosedural dia menyupiri semua orang yang ada di rumah itu. Oke. Sewaktu Inara masih menikah dengan Virgon, Virgon juga termasuk orang yang selalu diantar. sekarang masih menjadi supir Inara. Iya, sekarang masih menjadi supir Inara, tetapi dia itu digaji oleh Virgon. Hah? Ini memang dia Digaji oleh Virgon. Baik ya si Virgon ya. Virgon ini baik loh orangnya. Tanggung jawab loh si Virgon ini. Ya Allah, si Virgon ini baik loh dia. Kasihan ya. Baik ternyata si Virgon, ya ampun. Terus. Lanjut, yang gaji si Virgon. posisinya sebagai driver atau supir. Tetapi terkait dengan hal-hal teknis di dalam rumah itu, dia sering dilibatkan untuk melakukan misalnya perbaikan, ada yang rusak. Iya, Virgon apa katanya Virgon wajar bayar, dia punya anak. Iya memang dia punya anak, tapi kan tinggal sama si mantannya. Tinggal kan sama mantannya. Mantannya kan juga punya duit. Gitu loh. Mantan kan juga punya duit. Iya, mantan kan juga punya duit, itu yang perempuan, yang pereknya. Supir pribadi yang bayarin mantan suami. Kalau gue mah ogah, gue bayar sendiri. Supir pribadi ya gue lah yang bayar. Gue bosnya. Ngapain mantan gue bayarin?
Kalau emang kita punya harga diri, Bo, ya kan? Karena serba mau semuanya dibayar-bayarin. Nah, akhirnya begini nih. Salah sendiri. Dan termasuk dia pernah diminta untuk mengganti atau memperbaiki CCTV. Dalam arti memperbaiki, mengganti memori jauh sebelum kejadian ini. Secara motif pertama tidak ada niat jahat, cuma memang dalam kejadian pada saat itu, tanggal tersebut, ada dugaan ada orang asing yang berada di rumah itu mendengar suara aneh di lantai 3. Makanya kalau terkait pemberian CCTV sejauh ini pernyataan dari pemeriksaan saksi tidak ada penyerahan ke Virgo sejauh ini. Dan terkait dengan penyerahan ke Mawa itu sampai dengan saat ini pertanyaannya belum masuk ke situ. Oke, mantap ya. Oke. Oke, ini adalah kasus ya. Kita di sini adalah orang-orang yang membahas kasus yang sudah viral. Bukan membahas tentang orang yang tidak ada beritanya, terus kita membuat berita. Ini sudah menjadi pemberitaan, sudah ada di kepolisian, sudah menjadi berita nasional karena sudah menghebohkan dan mengganggu, ya, mengganggu sekali. Oke, ya, wahai Irma Sani, lu kalau banyak bacot lu naik Irma Sani, ya. Kalau nggak bisa membedakan antara pemberitaan Sudah kira-kira 4 tahun. Pemberitaan dengan gibah, kau naik kau. Pernah kebelit bajumu sendiri, mau kebelit kau pakai bajumu. Ya. Udah bikin berita ya. Berisik lagi. Minta ditutup aib. Apa nggak ada? Aibnya udah dibuka lebar-lebar sama Allah. Sudah sangat dibuka lebar-lebar. Atau malu kalian. Pakaian aja diurusin panjang-panjang. Bawahnya apemnya dibuka-buka. Atau malu kalian. Iya, aneh itu. Ini pengacara supir. Ya. Oke. Jadi supirnya ini sudah dipanggil untuk masalah CCTV. Menurut gue sok suci dia itu, Kak, katanya Ria. Iya, memang sok suci mereka. Pengen gue celup mereka ke got yang kotor itu, biar mukanya tuh masuk ke got aja itu. Ya. Gue tarik itu baju lo itu, gue belit nanti, gue tiang listrik kau. Sok berani sok suci tapi ngeliat laki orang, lihat laki orang, atau malu. Ini ya pengen gue lempar apa bakiak lo yang ada lo kayak begitu. Itu yang modelan-modelannya sama tuh guys, ketutup tapi ngeliat laki kita basah dia. Ngeliat suami kita basah. Nggak tau malu kan orang kayak begitu kan. Oke guys, gue akan bahas lagi tentang bagaimana CCTV ini apakah nanti bisa bergulir, ya kan? Ya kan, setuju kak? Iya, bergulir. Tapi sebelumnya gue mau pakai ini dulu dong buat ketiak biar wangi. Oke guys. Oke, ini tuh ada namanya deodoran spray. Jadi buat nahan keringat, bikin wangi 2 kali 24 jam, dan dia juga nggak bikin basah. Jadi minim keringat. Nah, terus nggak ninggalin bekas ya di baju. Nggak ninggalin bekas di baju. Wanginya, vanilanya enak banget guys. Ini aja deh. Super duper endul banget. Ada vanila, ada chamomile, dan ada deodoran spray yang natural. Natural itu wanginya seger ya guys. Aman dong. Oke, Antv bentar. Jadi ini enak banget wanginya ya. Udah pernah aku coba. Bener-bener dari pagi semprot nih.
Masih sampai besok guys, aman ketiak gua tuh yang biasanya asem, ini aman, wangi. Gak hilang wanginya. Apalagi yang vanilla tuh paling kesukaannya Mamski. Kalau chamomile kan fresh bunga chamomile ya. Cowok juga suka sih bunga chamomile. Tapi yang aku seneng banget tuh deodoran spraynya tuh yang vanilla. Enak banget. Oke, udah masukin ada di dalam situ ya sayangku. Langsung aja. Capcus ada di etalase nomor satu-satunya ya. Dan aku kasih voucher buat kalian. Kasih voucher juga buat kalian sayang. Aku kasih voucher juga buat kalian. Ambil ya. Ini ku kasih waktu 2 menit aja. Abis itu aku mau bahas kasusnya Denada dan Resa Rizky Rosano. Kasian banget guys. Kasian banget. Ya, Resa Rizky Rosano. Untuk pemberitaan yang akan aku spill nanti ya. Yang terbaru, katanya kan udah nikah. Oke, 2 menit ya. 2 menit untuk deodoran spraynya. Yang cewek bisa ambil vanilla sayang. Bisa COD Kak? Bisa dong. Gue baru tahu ya. Kalau ngebahas si Inaro ini, antek-anteknya keluar semua ya guys. Berarti banyak nih tipe-tipe modelan kayak begitu tuh. Menghalalkan segala cara untuk ngembat laki orang ini. Karena buktinya tiap gue ngebahas si Inaro, antek-anteknya keluar. Ada di etalase, ambil buruan sayang. Manfaatkan vouchernya sayang. Manfaatkan vouchernya. Itu udah ada ya, udah ada. Capcus. Untuk ketiak kalian nih, yang bau asemnya, ketiaknya baunya kenceng, pengen pakai deodoran spray tapi suka perih, ini nggak ada alkoholnya, free alkohol, udah gitu dry all day ya, mengontrol minyak, keringat, tidak meninggalkan bekas, leave no stain, dan brightening, ada niacinamide-nya juga guys. Enak sekali, udah kayak perfume ketiak tau nggak lo, wanginya enak banget, nggak ketemu di mana-mana nih. Banyak deodoran spray yang wanginya kan pas disemprot enak gitu ya. Ini wangi vanilanya, wangi chamomile-nya sama yang naturalnya itu seger. Terus nggak senyawa, nggak bergabung sama bau ketiak. Ada banyak semprotan tuh wangi. Tapi nggak berapa lama dia bersenyawa jadi apek banyak. Ini enak guys, seger. Sampai 2 kali 24 jam tuh. 48 jam masih aman. Udah aku coba. Gustin udah check out. Thank you Gustin. Yuk, detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke guys. Oh oke Kak Nur. Enak banget Kak Nur. Kak Nur ambil yang mana? Kak Nur. Ambil yang mana? Vanilla enak, chamomile-nya juga enak. Kalau natural tuh biasanya cowok yang ngambil. Nih yang natural ini biasanya cowok. Karena wanginya tuh fresh aja gitu. Kalau yang chamomile nih wangi bunga. Seperti kalau kita kayak mau spa itu kan suka banyak minyak chamomile atau aromaterapi chamomile ya. Seperti itu wanginya. Bunga chamomile, enak deh, seger. Ini yang vanilla biasanya cewek. Ya cocok sayang, biar nggak asem ketiaknya ya kan. Oke ya, siap. Vouchernya jangan lupa diambil dulu ya sayang. Vouchernya diambil dulu. Vouchernya diambil dulu. Oke, masih ada yang mau ngambil? Untuk ini deodoran spraynya. Kak Rosma makasih ya udah follow Mamski ya. Masih ada Mams, beli kacamatanya beli di Pondok Indah Mall sayang. Pak Pondok Indah Mall. Oke, selesai ya.